Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini sudah pada hadir semuanya. Coba kita lihat siapa yang belum hadir. Dibuka kameranya semuanya ya. Oh, ternyata udah hadir semua. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah baca materi yang Ibu share di grup WhatsApp? Ya, jadi hari ini kita belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kalian dapat mengetahui pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, kalian mengetahui pengertian ciri-ciri gambar cerita. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui tindakan-tindakan pada teks non-fiksi. Langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama kita ada berdiskusi, yang kedua kita akan mengamati teks dan membacanya, yang ketiga kita akan mengamati gambar cerita. Ibu harap pada saat pembelajaran dimulai kalian dapat disiplin dan tidak menyalakan mic sembarangan. Ya, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita selalu menggunakan air. Nah, pada pembelajaran pertama kita telah mempelajari syarat-syarat kualitas air bersih. Nah, sekarang bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Jika kita menggunakan air yang tidak memenuhi standar, maka kita akan mendapatkan dampak yang tidak baik. Nah, kira-kira apa saja ya dampak tersebut? Mari kita diskusikan. Nah, yang pertama kita coba jawab pertanyaan yang satu ini. Apa yang terjadi jika kita mencuci dengan air yang tercampur dengan minyak? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Malika, apa? Betul, bisa malah jadi kotor. Yang kedua, siapa coba yang mau mencoba menjawab? Ya. Nah, biasanya kalian melihat ibu kalian mencuci baju itu pakai apa? Pakai sabun ya. Jadi sabun atau deterjen tersebut dapat mengikat kotoran dan juga minyak. Jadi jika kalian mencuci pakaian dengan air yang tercampur minyak, sebaiknya deterjennya harus banyak. Nah, akan tetapi air yang tercampur minyak tersebut tidak akan dapat membersihkan baju. Karena apa? Karena nanti bajunya kotor lagi, harus pakai deterjen lagi. Kapan dibersihinnya ya? Jadi gak bisa. Jadi air yang tercampur minyak tidak akan bisa untuk mencuci pakaian. Nah, sekarang kita diskusikan pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi jika kalian minum air yang sudah terkontaminasi oleh kuman atau yang sudah tercampur dengan kuman? Coba, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Firman, coba jawab. Bisa sakit, ya betul. Terus membawa penyakit. Ya, jadi jawabannya betul ya. Jika kita meminum air yang tercampur dengan bakteri atau kuman, kita akan sakit perut. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih, lalu disimpan di wadah yang tertutup. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang tempatnya menjadi pembuangan limbah atau kotoran-kotoran dari pabrik? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Azra dijawab. Ya, betul ya, ekosistem di sungai akan terganggu karena limbah atau cairan dari pabrik tersebut mengandung banyak zat-zat kimia yang berbahaya. Maka dari itu, kehidupan di dalam sungai akan terganggu, ikan-ikan pada mati, tumbuhan juga akan mati. Nah, jadi kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi kesimpulannya adalah kualitas air mempengaruhi kehidupan kita di bumi.
baik untuk manusia maupun hewan dan tumbuhan. Nah, agar kalian lebih memahami, mari kita membaca bersama-sama mengenai Hari Air Sedunia. Sudah Ibu bagikan ya di grup WhatsApp, coba sambil dibuka yuk. Bisa? Sambil dibuka ya. Kalau yang ada bukunya boleh dibuka bukunya ya. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih adalah sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, berdasarkan teks yang telah kita bacakan tadi bersama-sama, kita menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor berikut yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Yang pertama, ada cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di pemukiman tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Yang kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Yang ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Pertanyaan yang ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Akibat kekurangan air bersih, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, dan banyak hewan mati. Lalu pertanyaan terakhir, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Kira-kira apa ya? Ya, betul. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih yaitu pertama menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, jadi air yang bersih dan baik itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Di antaranya salah satunya ada binatang. Coba kita lihat penggalan cerita berikut ini. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang tidak bisa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencari tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Nah, coba kita perhatikan, apakah gambarnya dan narasinya sudah sesuai? Nah, setelah kita amati gambarnya, ternyata gambar tersebut sangat mendukung cerita. Mengapa demikian? Nah, hal ini terlihat jelas karena narasi dan dialog pada gambar tersebut sudah sesuai dengan gambar dan gambar latarnya pun sudah sesuai seperti yang kita lihat di gambar tersebut terdapat sawah yang kering. Itu sudah sangat menjelaskan sekali ya bagaimana latar cerita tersebut. Nah, biasanya kalian menemukan gambar cerita di mana lagi? Coba. Ya, di buku cerita.
Ya, biasanya suka ada ya di warung kalau misalnya lagi bulan Ramadan kayak gini, ibu warung itu suka menjualnya tentang buku-buku cerita yang bisa digambar, bisa diwarnai ya. Juga kalian bisa melihat gambar cerita itu di buku komik. Agar kalian lebih memahami lagi, mari kita lihat contoh gambar cerita yang satu ini. Dari kedua contoh gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri dari karya gambar cerita yaitu pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, dalam membuat gambar cerita, kita juga dapat menggunakan beberapa teknik. Teknik yang pertama itu ada teknik kering dan teknik yang kedua yaitu teknik basah. Kalau teknik kering, kita dapat menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Yang kedua, teknik basah, yaitu kita dapat menggunakan berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak untuk pengecer. Jadi kalian bisa memilih beberapa tekniknya, tapi agar kalian lebih mudah untuk membuatnya menggunakan teknik kering. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga selalu kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan menyampaikan evaluasi di grup WhatsApp. Terima kasih.